menyentuh perempuan dengan pelapis. Ya. Yang disentuh siapa? Anaknya boleh. Yang disentuh siapa lagi? Istrinya boleh. Yang sentuh siapa lagi? Kenapa? Nah, ibunya boleh. Yang tidak boleh itu kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram, itu tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh menyentuh perempuan yang bukan mahram. Kata Nabi, jika kalian menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka itu lebih baik ditusuk bimikhyatin min hadid, ditusuk kepalanya dengan besi atau jarum yang terbuat dari besi. Itu dosa menyentuh perempuan yang bukan mahram. Lalu bagaimana jika dengan hail, dengan pelapis? Memang para ulama itu dalam situasi darurat membolehkan dengan pelapis. Contoh, nolong orang kecelakaan, jangan sentuh langsung, tapi bisa dengan sarung tangan. Dokter kepada pasiennya bisa dengan sarung tangan. Ini dalam situasi darurat. Sementara yang tidak darurat, seperti pas lebaran kok berjabat tangan, ya itu tidak perlu kemudian ketika mau jabat tangan ambil kerudungnya lalu kerudungnya untuk melapisi, tidak perlu seperti itu. Cukup kita menolak dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Insya Allah orang kita sudah paham, kita tangkupkan tangan, sudah paham. Kalau tidak mau berjabat tangan atau tangan diletakkan di dada, ini adalah bagian dari bahasa komunikasi ya. Bahasa komunikasi menolak berjabat tangan. Silakan dengan bahasa apa saja di dalam menolak berjabat tangan. Bisa dengan menangkupkan tangan, dengan isyarat yang lain, atau dengan cara yang lainnya yang bisa dipahami bahwasanya kita tidak menjabat tangan perempuan, atau tidak yang perempuan tidak menjabat tangan lagi. Tapi prinsipnya tadi dengan pelapis dalam posisi dan situasi darurat, seperti dalam pengobatan, dalam menolong orang yang sedang sakit, dalam evakuasi dan seterusnya, itu bisa dilakukan karena memang posisinya adalah darurat. Tetapi dalam situasi yang normal, maka tidak perlu kemudian kita menggunakan pelapis untuk menyentuh, karena memang ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika membaiat perempuan, maka beliau hanya dengan melambaikan tangan. Apa kata Nabi? Inni la usafihun nisa, aku tidak menjabat tangan perempuan, kata Nabi. Jadi beliau hanya menggunakan isyarat tangan, beliau tidak menjabat tangan perempuan. Maka kita juga bisa menggunakan bahasa yang sama seperti Nabi, saya tidak menjabat tangan perempuan. Tentu kalau di tempat kita bahasa semacam ini dianggap sebagai bahasa kesombongan karena adanya kultur yang berbeda. Maka bisa gunakan bahasa yang lain, tidak dengan kata-kata itu, seperti tadi dengan cara menangkupkan tangan, atau bahasa yang lain yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat bahwasanya kita tidak menjabat tangan. Wallahu a'lam bishawab.